Tuhan, kami bersyukur Tuhan menghantar kami dari waktu ke waktu menikmati kelimpahan kebaikan Tuhan. Kami hanya hidup dari belas kasihan Tuhan hari demi hari. Kami hanya hidup dari firman Tuhan hari demi hari. Dan tiba saatnya pada hari Tuhan kami mau merenungkan isi hati Tuhan. Tuhan, berkata-katalah kepada kami. Kiranya Roh Kudus menguasai kami detik demi detik, menit demi menit. Kami berjalan sesuai dengan yang Tuhan mau. Tolonglah hamba-Mu ya Tuhan, supaya sinkron sepenuhnya dengan kemauan Roh Kudus. Dan tolong setiap kami, supaya kami menghormati hati Tuhan yang disampaikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saudara sekalian, Fanny Crosby yang menulis ribuan lagu, dari kecil dia sudah buta, dan saudara sekalian yang mengagumkan bagi saya, bukan hanya dia menulis kurang lebih 8.000 atau 9.000 lagu, tetapi Fanny Crosby menghafal paling sedikit 10 kitab Alkitab, seluruh pasal titik koma, dari Kejadian pertama ayat pertama sampai Ulangan terakhir ayat terakhir. Dari Injil Lukas, Injil Matius pasal pertama ayat pertama sampai Injil Yohanes pasal terakhir ayat terakhir. Termasuk kitab Amsal 31 pasal dan ditambah lagi beberapa pasal dari Mazmur, Kidung Agung dan lain sebagainya. 10 kitab dia hafal. Bukankah dia buta? Bagaimana dia bisa menghafal 10 kitab? Dengan cara mendengar dibacakan berulang-ulang. Firman Tuhan begitu penting. Tuhan Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Berarti hati kita, jiwa kita perlu firman setiap hari. Salah satu disiplin rohani yang hilang dalam hidup kita adalah menghafal ayat. Makin lama teknologi makin canggih, kita hilang tugas untuk menghafal ayat. Saudara sekalian, 3 ayat yang memberitahu saya kenapa harus menghafal ayat. Yang pertama adalah Mazmur 40 berkata, aku suka melakukan kehendak-Mu, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Firman Tuhan ada di dalam dada, di dalam hati, maka kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Kali kedua Tuhan Yesus berkata bahwa firman ditabur di dalam hati yang baik, disimpan di dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Kita hanya bisa berbuah kalau firman Tuhan kita simpan dalam hati kita. Lalu kali yang ketiga Mazmur 119 berkata, aku menyimpan firman-Mu di dalam hatiku supaya aku jangan berdosa. Kita bisa melakukan kehendak Allah kalau firman Tuhan ada dalam hati kita. Kita bisa berbuah kalau firman Tuhan ada dalam hati kita. Kita bisa menghindar dari dosa kalau firman Tuhan ada dalam hati kita. 3 ayat, Mazmur 40, Lukas 8, Mazmur 119. Kita bisa melakukan kehendak Allah kalau firman Tuhan ada dalam hati kita. Kita bisa berbuah kalau firman Tuhan ada dalam hati kita. Kita bisa menghindar dari dosa kalau firman Tuhan ada dalam hati kita. Karena itu pagi ini saya akan mulai dengan menghafal 2 ayat. Menghafal 2 ayat. Mari kita membuka yang pertama adalah Matius 26 ayat yang ke-28. Ini adalah ayat hafalan kita yang pertama. Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-28. Mari kita baca 2 kali. Kali ketiga kita mulai hafal. Bapak Ibu yang sudah lebih lanjut usia, mungkin sulit menghafal, sebentar-sebentar kita lihat kepada Alkitab. Mari kita hafal Matius 26 ayat 28. Kita baca dulu 2 kali. 1, 2, 3. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sekali lagi. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Menghafal ayat mesti dipotong. Dipotong dalam pikiran kita. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kalau dipotong bagi 3, saudara mudah menghafalnya. Mari kita coba ya. Kita coba sekali lagi sambil mulai menghafal. 1, 2, 3.
Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah, sekarang kita hafal lengkap dengan lokasinya. Matius 26 ayat 28. Dari situ ya, kita mulai 1, 2, 3. Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Apa yang pelihara kita setiap hari? Firman. Waktu kita taruh firman di dalam hati, waktu Roh Kudus mau pakai, langsung dia keluarkan peralatannya sudah ada. Setiap hari saya hidup hanya dengan firman. Saya tidak mempunyai apapun kecuali firman. Itu sebabnya saudara mendengarkan khotbah pagi ini, buka Alkitab. Karena saya tidak mempunyai apa-apa yang saya bawa kepada saudara kecuali firman. Mari kita hafal ayat yang kedua, 2 Timotius 2 ayat yang ke-8. Seluruh surat 2 Timotius, 1 Timotius, 2 Timotius, seluruh 2 surat ini, pesan Paulus kepada Timotius, bagi saya ini yang paling penting. 2 Timotius 2 ayat yang ke-8. Ayat ini sangat luar biasa. Boleh dibilang seluruh perjanjian baru diringkas hanya dalam satu ayat ini. Tentang kehidupan Tuhan Yesus. 2 Timotius 2 ayat yang ke-8. Ayat ini sangat memberkati. Mari kita baca 2 kali, lalu kita hafal. 1, 2, 3. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Sekali lagi, ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan dari keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Mari kita coba menghafal dengan lokasinya 2 Timotius 2 ayat 8. Mulai dari situ. 1, 2, 3. 2 Timotius 2 ayat 8. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Ada banyak pesan yang Paulus beri kepada Timotius, tapi Paulus bilang ini tidak boleh lupa. Ingat Timotius, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan, yang kuperjuangkan, yang aku habis-habisan seumur hidupku, kuberitakan dalam Injilku. Mari kita hafal terakhir. 2 Timotius 2 ayat 8. Mari kita hafal dari lokasinya. 1, 2, 3. 2 Timotius 2 ayat 8. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Saudara sekalian, jangan lupa di rumah menghafal ayat setiap hari. Ini adalah bagian yang penting dalam tema khotbah pada pagi ini, yaitu kebenaran menjadi daging. Di dalam masterclass kemarin, Pendeta Stephen Tong mengatakan bahwa Yohanes 14 ayat 6, Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu berarti orang-orang Asia berusaha mencari jalan melalui agama. Tetapi di dalam buku Siapakah Kristus, Pak Tong mengatakan agama yang dibangun oleh orang-orang Asia sudah dicampuri dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu orang-orang Barat bukan mencari jalan melalui agama, tetapi mereka mencari kebenaran melalui filsafat dan ilmu pengetahuan. Tetapi Pak Tong mengatakan orang-orang Barat membangun pengetahuan, akhirnya mereka membangun teknologi hasil dari pengetahuan yang digunakan untuk membunuh manusia di dalam 2 kali perang dunia di dalam awal abad 20. Saudara sekalian, yang paling parah, Pak Tong berkata di dalam buku Siapakah Kristus, semua pendiri agama berakhir di kuburan, semua filsuf berakhir di kuburan, semua ilmuwan berakhir di kuburan. Tidak ada satupun yang bangkit. Itu sebabnya kalimat ini sangat besar, tetapi kita hanya berfokus kepada satu aspek dari kalimat ini, yaitu Tuhan Yesus sebagai kebenaran yang menjadi daging. Pak Tong berkata dalam buku Siapakah Kristus, ini pertama kali dalam sejarah satu pribadi menggabungkan diri dengan kebenaran,
Ini istimewa, kata Patong, sebelum dan sesudah Yesus. Tidak pernah ada seorang pun yang berani mengatakan dirinya kebenaran. Bagian yang pertama, saudara sekalian, adalah kebenaran menjadi daging. Tuhan Yesus adalah kebenaran itu sendiri, Yohanes 14 ayat 6. Tetapi kebenaran itu menjadi daging. Pada waktu Yohanes 1:14 berkata firman itu telah menjadi manusia atau telah menjadi daging, berarti kebenaran, Tuhan Yesus yang adalah kebenaran itu sendiri, dia datang sebagai daging di dalam bentuk daging. Istilah dari pendeta Stephen Tong adalah the subjectivity of truth in person. Kebenaran dalam satu pribadi, yaitu Kristus. Kebenaran yang menjadi daging itu adalah Kristus. Saudara sekalian, itu sebabnya saudara ini menjadi panggilan. Pada waktu kita membaca Yohanes 1 ayat 14, firman menjadi manusia, kita harus mengerti itu sebagai satu panggilan bagi saudara dan saya untuk menghidupi kebenaran. Kebenaran menjadi daging, inkarnasi, Kristus. Tetapi di dalam bahasa Indonesia kita menggunakan bahasa yang lain untuk kita, kebenaran mendarah daging dalam hidup kita. Itulah panggilan Tuhan bagi hidup kita. Orang berkata tentang D.L. Moody, Dwight Lyman Moody. D.L. Moody seorang yang sederhana sekali pengetahuan. Dia sampai umur 14 tidak bisa membaca satu huruf pun. Dan dia, saudara sekalian, sampai matinya orang Amerika, lahir di Amerika, mati di Amerika. Tetapi kalau dia tulis kota Philadelphia bukan pakai PH, pakai F, saudara. Kenapa? Dia tidak mengerti spelling yang benar. Kasihan sekali. Tapi khotbah dia begitu berkuasa. Roh Kudus mengurapi dia. Begitu luar biasa. Sehingga selama dia melayani, sebelum ada pesawat, sebelum ada televisi, selama dia melayani 100 juta orang yang dimenangkan, yang mendengarkan khotbah dia selama berpuluh-puluh tahun itu. Hamba Tuhan yang begitu besar kuasanya. Saudara sekalian, satu kesaksian yang sangat menggerakkan saya adalah dia diundang dari Amerika pergi untuk berkhotbah di Inggris. Seperti kita tahu semua, D.L. Moody setiap kali berkhotbah KKR selalu ada orang nyanyi namanya Ira Sankey, pemain musik, pemimpin pujiannya, saudara. Lalu dia menerima surat yang dikirim berbulan-bulan dari Inggris pergi ke Amerika. Lalu saudara dia naik kapal yang mahalnya luar biasa. Saudara mau tahu bayangan mahalnya kapal zaman itu? Saya memberi satu contoh, saudara langsung mengerti. Titanic first class uang sekarang hampir 1,3 M tiket satu orang. Titanic first class uang sekarang hampir 1,3, 90.000 US. Hampir 1, berapa saudara? 4 atau 5 miliar satu orang, mahal. Lalu saudara D.L. Moody dan Ira Sankey sudah sampai di Inggris untuk berkhotbah. Dia bawa surat undangan, pergi mencari orang yang mengundang dia, ketemu pendeta-pendeta, tanya, orang ini mengundang kami KKR, di mana lokasi KKR? Orang tepok jidat berkata, waduh Bapak enggak tahu, yang undang Bapak sudah meninggal dunia. Loh, kalau begitu ada KKR enggak? Enggak ada, yang undang sudah meninggal, enggak ada yang tanggung jawab, enggak ada yang urus. Lalu dia begitu sedih, Tuhan, uang sudah dipakai begitu banyak untuk naik kapal dari Amerika sampai ke Inggris. Tuhan kasihani. Lalu dia mulai bikin persekutuan doa bersama dengan Ira Sankey. 2 orang berdoa dan siapa yang mereka kenal mereka ajak. Dari 2 orang yang berdoa sampai berapa minggu kemudian yang ikut berdoa menjadi 20.000. Kuasa begitu besar. Tetapi ada satu kalimat orang mengatakan mengenai D.L. Moody. D.L. Moody kalau badannya ditusuk, bukan keluar darah, keluar firman. Karena seluruh hidupnya penuh dengan firman. D.L. Moody orang sederhana. Dia tidak ngerti teologi yang tinggi-tinggi. Yang dia ngerti cuma satu. Itu sebabnya metode dia membaca Alkitab namanya practical reading of the Bible. Dia baca Alkitab cuma satu. Dia baca untuk dia lakukan. Dia tidak ngerti teologi, tidak ngerti filsafat, tidak ngerti perdebatan daripada biblical, exegetical, tidak ngerti sejarah, tidak ngerti. Orang sederhana, sampai umur 14 tidak bisa membaca, sampai mati tidak bisa spelling namanya Philadelphia itu. Tapi dia baca Alkitab untuk lakukan practical reading
of the Bible. Setiap hari baca Alkitab. Baca Alkitab untuk apa? Dia baca satu ayat, dia tanya, Tuhan, saya sudah jalankan firman Tuhan ini atau belum? Saudara sekalian, kebenaran menjadi daging, itulah panggilan yang diberikan melalui teladan Tuhan Yesus. Dan kita mau melihat tiga jalan kebenaran itu mendarah daging di dalam hidup kita. Mari kita lihat yang pertama, Kisah Para Rasul pasal ke-20. Kisah Para Rasul pasal yang ke-20. Ayat yang ke-35. Yang pertama saya sebut sebagai jalan imprint, menancapkan, menancapkan. Ini jalan pertama. Bagaimana kebenaran menjadi daging? Jalan imprint. Kisah Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Ini jalan pertama. Bagaimana supaya kebenaran Kristus, kebenaran yang sudah menjadi daging dalam diri Yesus itu juga menjadi daging dalam diri kita. Jalan pertama adalah jalan imprint, menancapkan. Paulus berkata harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Itu sebabnya murid Kristus adalah orang yang selalu mengingat perkataan Tuhan Yesus. Murid Kristus itu siapa? Siapa yang disebut murid Kristus? Yang disebut murid Kristus adalah orang yang selalu mengingat perkataan Tuhan Yesus. Murid Kristus itu bukan hanya orang yang pergi ke gereja. Berapa banyak perkataan Tuhan Yesus yang dia ingat dalam hidup dia, itu menentukan dia murid Kristus atau bukan. Imprint, jalan imprint, saudara, ditancapkan. Perkataan Tuhan Yesus itu ditancapkan di dalam hati kita. Paulus berkata harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Murid Kristus adalah orang yang selalu mengingat perkataan Tuhan Yesus. Hamba Kristus adalah orang yang selalu mentaati perkataan Tuhan Yesus. Hamba Kristus adalah orang yang selalu mentaati perkataan Tuhan Yesus. Perkataan Tuhan Yesus begitu banyak di dalam Alkitab. Apakah sudah ditancapkan, sudah imprint? Jalan imprint sudah ditancapkan di dalam hati kita. Saya beri satu contoh perkataan Tuhan Yesus. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Terjemahan masa kini. Tetapi sekarang aku berkata kepadamu, barang siapa memandang seorang wanita dengan nafsu birahi, orang itu sudah berzina dengan wanita itu di dalam hatinya. Masa kini. Tetapi sekarang aku berkata kepadamu, barang siapa memandang seorang wanita dengan nafsu birahi, orang itu sudah berzina dengan wanita itu di dalam hatinya. Terjemahan lama. Aku ini berkata kepadamu bahwa tiap-tiap orang yang memandang seorang perempuan serta bergerak syahwatnya, sudahlah ia berzina dengan dia di dalam hatinya. Aku ini berkata kepadamu, tetapi tiap-tiap orang yang memandang seorang perempuan serta bergerak syahwatnya, sudahlah ia berzina dengan dia di dalam hatinya. Perkataan Yesus itu imprint di dalam hati kita, ditanamkan. Yang disebut dengan murid Kristus itu saudara, bukan simbol Kristen, bukan aktivitas Kristen, saudara, bukan berhenti hanya sampai di situ. Perkataan Tuhan Yesus itu imprint, ditancapkan saudara, ditanamkan di dalam hati kita atau tidak. Itu namanya murid Kristus. Paulus berkata harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, harus senantiasa mengingat perkataan Tuhan Yesus. Itu sebabnya saya mulai khotbah ini dengan menghafal ayat, saudara. Harus menghafal ayat. Harus menghafal ayat, saudara. Harus menghafal ayat. Sekalipun ayat Alkitab sudah ada di HP kita, tetap harus menghafal ayat. Jalan yang kedua adalah jalan imajinasi. Bagaimana kebenaran menjadi daging dalam hidup kita? Jalan yang kedua adalah jalan imajinasi. Jalan yang pertama, jalan imprint. Perkataan Yesus itu ditanamkan di dalam hati kita. Jalan yang kedua adalah jalan imajinasi. J.C. Riley,
dalam buku dia yang saudara bisa beli di Momentum, aspek-aspek kekudusan. J.C. Riley menjelaskan kekudusan praktis. Kekudusan praktis itu begini, saudara. Dia berkata orang Kristen harus selalu bertanya, kalau Tuhan Yesus ada sekarang, apa yang dia katakan dan apa yang dia lakukan. Kalau Tuhan Yesus ada di sini sekarang, apa yang dia katakan dan apa yang dia lakukan. Seorang ibu datang kepada pendeta, seorang pendeta, lalu tanya, Pak Pendeta, waktu saya hamil, suami saya tidur dengan pembantu. Setelah itu, pembantunya melahirkan anak, dia pergi dengan seorang janda. Sudah sekian tahun tidak pernah menggubris saya dengan anak saya dalam segala penderitaan. Sekarang dia balik lagi. Dia telepon saya, dia beritahu saya dia stroke, minta untuk diurus. Sudah rongsokan baru mau balik lagi. Menurut Pak Pendeta bagaimana? Pendetanya diam saja. Tidak berapa lama dia jawab ibu itu, Ibu, kalau Tuhan Yesus ada di sini, kira-kira apa yang dia katakan? Ibu itu dengan berat mengatakan, saya tahu Tuhan akan suruh saya mengampuni dia. Tidak mudah bahkan bisa menerima kembali, tetapi mengampuni harus. Apa yang Yesus katakan? Kalau dia ada di sini, apa yang dia katakan? Kalau Yesus ada di sini, apa yang dia lakukan? Itu adalah jalan imajinasi. Jalan kebenaran menjadi daging, jalan yang pertama adalah jalan imprint, jalan yang kedua adalah jalan imajinasi, jalan yang ketiga adalah jalan imitasi. Bagaimana kebenaran menjadi daging? Yohanes berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia berada di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Rasul Yohanes berkata, barang siapa mengaku dia berada dalam Yesus, dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tetapi Ruben Tori, teman baik dari D.L. Moody, mengatakan hal yang sederhana. Jangan menyebut dirimu murid Kristus kalau kamu tidak banyak berdoa, sebab Yesus banyak berdoa. Jangan menyebut dirimu murid Kristus kalau kamu tidak banyak berdoa, sebab Yesus banyak berdoa, kata Ruben Tori. Jangan menyebut dirimu murid Kristus kalau kamu tidak banyak berdoa, sebab Yesus banyak berdoa. Itu sebabnya salah satu tugas kita adalah untuk berdoa. Berdoa. Warta gereja ini, saudara sekalian, kalau saudara doa dari atas sampai bawah 1 jam, ini bawa pulang, saudara doa. Tuhan, kami doakan persekutuan remaja. Tuhan tolong supaya anak-anak remaja mempersembahkan hatinya kepada Tuhan. Tuhan tolong ada pasangan ini dan ini akan menikah. Tuhan tolong supaya mereka menjadi pasangan yang mengasihi Tuhan. Saudara doa, Tuhan, kelas katekisasi angkatan 73 akan mulai. Tuhan tolong supaya betul-betul mereka menjadi murid. Satu persatu saudara doakan sampai persembahan. Terakhir, Pak, masih ada di bawah sekretariat. Tuhan, kami berdoa bagi yang kerja di sekretariat. Kalau kami perlu, kami cari mereka. Tapi selama kami jadi jemaat, belum pernah mendoakan mereka. Tuhan sertai mereka. Mereka ada keluarga, mereka juga ada pergumulan. Saudara lihat ini. Mari kita berdoa. Kita mau mengimitasi Yesus. Salah satu imitasi yang harus kita lakukan adalah berdoa. Pagi ini saya membawa kepada saudara 5 pokok doa kebangunan. Saya minta dengan kasih saudara foto. Saudara foto lalu saudara bawa pulang sebagai bekal. Saudara tolong foto, tolong semua orang foto. Foto lalu saudara setiap minggu ambil 1 minggu 1 kali. Berdoa bagi gereja, berdoa bagi Jakarta, berdoa bagi bangsa, berdoa bagi mana saja. Ini adalah 5 pokok doa yang diambil dari Jonathan Edwards. Yang diambil dari penjelasan dia tentang 1 Yohanes 4. Tuhan Yesus makin ditinggikan, Alkitab firman Allah makin dicintai. Kasih kepada Allah dan sesama makin bertambah, pertobatan sejati makin sering terjadi. Dosa dan setan makin dibenci dan diserang. Tolong, mari ambil foto. Saudara foto, saudara bawa pulang. Saudara setiap minggu, 5 menit, 10 menit saja saudara doa 5 pokok doa ini. Tuhan, tolong supaya gereja-gereja Tuhan di Jakarta, Tuhan Yesus makin ditinggikan. Dan seterusnya, saudara foto. Saudara foto, saudara bawa pulang. Bagi di grup keluarga,
dorong mereka untuk berdoa. Minta Tuhan kirim kebangunan rohani setiap minggu, setiap minggu, setiap minggu. Pada waktu Patong mau berkhotbah di Nias, saudara doakan ini. Tuhan, akhir bulan Patong akan kapin di Nias. Tuhan, biarlah di dalam kapin Yesus makin ditinggikan. Tuhan, tolong orang-orang Nias, firman Allah makin dicintai. Dan seterusnya, saudara bawa 5 ini. Saudara doakan anak remaja, doakan keluarga saudara, doakan anak-anak saudara di luar negeri, doakan cucu saudara. Setiap minggu ambil waktu minimal 1 kali. Setiap minggu doa 5 pokok doa ini saudara. Saya mendorong saudara, mari dengan kasih saya ajak saudara. Saudara yang belum foto, saudara foto. Saudara foto, saudara bawa pulang. Saudara mengatakan ini tidak penting buat saya. Tetapi saudara ini adalah hati Tuhan. Ini adalah hati Tuhan. Saudara foto, saudara bawa pulang. Menjadi kesempatan kita untuk belajar seperti Tuhan Yesus. Saudara sekalian, 3 jalan kebenaran menjadi daging. Yang pertama jalan imprint, yang kedua jalan imajinasi, yang ketiga adalah jalan imitasi, yaitu masuk ke dalam hati kita. Pertama, perkataan Yesus. Kedua, kita membayangkan Yesus ada di sini. Dan yang ketiga, kita meniru Tuhan Yesus. Ini adalah bagian yang pertama. Bagian yang kedua, saudara sekalian, di dalam Kristus kita lihat kebenaran itu diseimbangkan atau digabungkan dengan kasih. Mari kita membuka Yohanes pasal yang ke-8. Injil Yohanes pasal ke-8. Injil Yohanes pasal yang ke-8, saudara sekalian, Tuhan Yesus menjawab perempuan yang tertangkap basah berzina itu, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ini ayat yang luar biasa. Aku tidak menghukum engkau berarti kasih ada di situ. Tetapi Yesus berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Di dalam Yohanes pasal ke-8 kita melihat komitmen Tuhan Yesus kepada kebenaran sangat jelas. Tuhan Yesus tidak menyangkal bahwa perempuan ini kedapatan berzina. Di dalam ayat yang ketiga, saudara sekalian, dikatakan seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Yesus tidak menyangkal. Di dalam ayat yang keempat dikatakan perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Yesus tidak menyangkal. Yesus tidak menyangkal fakta bahwa perempuan itu berzina. Ini adalah tanda dia berkomitmen kepada kebenaran. Yang kedua, saudara sekalian, Tuhan Yesus juga tidak menyangkal fakta hukum Musa. Pada waktu saudara orang-orang Yahudi berkata Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian, Yesus tidak menyangkal, saudara. Dia tidak menyangkal. Tetapi komitmen Tuhan Yesus kepada kasih begitu jelas. Salah satu hal yang sangat indah adalah, saudara sekalian, saudara perhatikan, yang dilakukan oleh Yesus kepada orang Yahudi adalah dia mempertanyakan keabsahan mereka sebagai eksekutor dari hukum Musa. Itu poinnya. Maka Yesus mengatakan, saudara, siapa yang tidak berdosa silakan dia melempari duluan. Yesus tidak menyangkal fakta bahwa perempuan ini berzina. Yesus juga tidak menyangkal fakta hukum Musa. Yesus hanya mempertanyakan keabsahan orang-orang Yahudi sebagai eksekutor hukum Musa kepada perempuan ini. Saudara perhatikan, orang Yahudi tidak berani melempar batu karena mereka sendiri berdosa. Mulai dari yang tertua pergi, saudara. Tetapi Yesus adalah eksekutor yang paling sah untuk melempar batu perempuan ini. Dia tidak melakukan. Dia eksekutor yang paling sah. Dia eksekutor yang paling sah untuk melempar perempuan ini dengan batu. Tapi dia tidak lakukan. Yesus tidak berdosa. Kan Yesus bilang, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempar batu kepada perempuan itu. Yesus tidak berdosa. Kalau dia mau melempar, dia sah. Dia berhak, dia layak menjadi eksekutor hukum Musa kepada perempuan ini. Tapi dia tidak lakukan. Itu luar biasa, saudara. Itu adalah ekspresi dari kasih Tuhan yang luar biasa. Tetapi kasih
tidak digantung begitu saja. Kasih tidak digantung begitu saja. Yesus berkata, aku tidak menghukum engkau. Kalau kita lanjutkan kalimat ini, aku tidak menghukum engkau sekalipun aku berhak menghukum engkau. Tapi kasih tidak digantung begitu saja. Kasih digabungkan dengan kalimat selanjutnya. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Di dalam anugerah ada tuntutan. Saudara sekalian, kita mengasihi anak-anak kita di rumah, kita mengerti mereka, kita mendisiplin mereka juga tentu, saudara. Tapi James Dobson mengatakan begini, jangan lupa orang tua, dia bilang, ajari anak-anakmu bahwa dunia itu kejam. Dunia itu kejam. Saya bilang sama anak-anak saya, kalau kamu salah, papa mama maafkan kamu. Tapi kamu harus ingat, di dunia kerja, kamu salah, kamu bisa dipolisikan. You mesti tahu, dunia kejam. Kamu salah, kamu dikeluarkan, masih banyak yang antri mau kerja. Jangan kamu pikir dunia seperti papa mama, kamu salah, dunia langsung terima. Itu pesan dari James Dobson, seorang ahli keluarga, saudara. Dia mengatakan apa, saudara? Jangan lupa mengajarkan anak-anak bahwa dunia itu kejam. Kadang-kadang kita memberi kesan kepada anak-anak seolah-olah dunia seperti di rumah. Salah juga papa mama terima, HP hilang juga papa mama terima. Kamu di dunia, kamu salah, kamu bisa dipolisikan. Kamu bisa dituntut ke pengadilan, kamu bisa masuk polisi. Jangan pikir dunia itu seperti papa mama, salah papa mama terima, salah papa mama ampuni. Kasih itu jangan dibiarkan gantung begitu saja, tapi digabungkan dengan kebenaran. Ini yang Yesus lakukan di dalam Yohanes pasal ke-8. Saya tidak menghukum engkau, saya layak sebagai eksekutor hukum Musa untuk menjatuhkan hukuman kepada kamu. Tapi saya tidak lakukan, tapi ingat, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Mulai dari sekarang, saudara. Penggabungan itu, saudara sekalian, harus dimainkan secara cantik. Di dalam konteks postmodern, saudara sekalian, apa yang bisa dilakukan orang Kristen? Menyampaikan kebenaran dengan kasih. Ada ayat tak? Seperti ini ada, Efesus 4, saudara. Ada kalimat, cuma terjemahan Indonesia kurang bagus. Di dalam bahasa aslinya itu adalah speaking truth in love. Menyampaikan kebenaran di dalam kasih, saudara. Itu yang akan menjadi model pendekatan gereja di dalam dunia, khususnya dunia postmodern. Saudara sekalian, saudara lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saya memberikan beberapa contoh yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, saudara. Speech act. Waktu orang kusta itu, saudara, dalam Lukas 5, itu bagian selanjutnya yang kita baca tadi. Saudara, Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu. Lalu Yesus berkata, aku mau jadilah engkau tahir. Itu di dalam teori linguistik namanya speech act. Tindakan dalam bentuk ucapan. Tindakan dalam bentuk ucapan. Misalnya gubernur mengatakan, saya dengan ini meresmikan gedung ini. Nah, itu namanya speech act. Tindakan tetapi bentuknya adalah ucapan, saudara. Dalam ucapan itu, saudara, Yesus menyembuhkan orang kusta itu, saudara. Itu, saudara, apa, saudara? Itu tindakan kasih. Speech act, saudara, dalam kalimat, saudara. Kalimat yang membawa kasih kepada orang kusta itu. Maka, saudara, kebenaran itu, saudara, di dalam diri Yesus, kebenaran itu, saudara, digabungkan dengan kasih. Bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan, saudara, tetapi menjadi kekuatan yang sangat powerful, saudara. Jama, lalu Yesus berkata apa? Jadilah engkau tahir, speech act, saudara. Waktu Yesus berkata, jadilah engkau tahir, orang itu langsung sembuh, saudara. Itu speech act. Tindakan dalam bentuk saudara ujaran. Itu tindakan, saudara, tindakan menyembuhkan. Tetapi tindakan menyembuhkan itu di dalam bentuk kalimat, saudara, yang disampaikan kepada orang itu. Itu artinya apa, saudara? Kasih bukan hanya di dalam kata-kata, tapi kata-kata yang ada tindakan. Ini sudah tinggi sekali levelnya, saudara. Biasanya kita kan bikin dikotomi ya. Kalau orang mencintai itu jangan cuma ngomong, tetapi juga tindakan, saudara. Tapi Yesus bikin kasih di dalam bentuk tindakan, tapi tindakannya adalah bentuknya kalimat, saudara. Speech act, saudara. Itu tinggi sekali. Itu tinggi sekali. Aku mau jadilah engkau tahir. Waktu dia ngomong itu langsung sembuh, saudara. Itu kalimat, saudara. Itu omongan. Tapi omongan, saudara, yang merupakan satu tindakan untuk menyatakan kasih kepada orang kusta itu. Itu luar biasa. Sekarang kita lihat contoh yang lain, saudara. Waktu Petrus menyangkal Tuhan Yesus.
Waktu Petrus menyangkal Tuhan Yesus, Yesus dengar enggak? Yesus dengar. Kok tahu Yesus dengar? Karena Lukas berkata, berpalinglah Yesus. Berarti Yesus lagi menghadap ke sini, Petrus menyangkal di belakang. Berpalinglah Yesus lalu memandang Petrus. Yesus enggak ngomong apapun, saudara. Namanya voiceless preaching. Khotbah tanpa suara. Yesus tidak bicara satu kalimat pun, dia hanya memandang kepada Petrus. Lalu Petrus langsung bertobat. Tidak ngomong apapun, saudara, hanya diam saja. Itu sebabnya saudara, kadang-kadang saya lebih suka diam dan berdoa daripada terus kita berbicara, saudara. Makin berbicara, makin tidak memberi dampak. Kadang-kadang kita harus diam dan bertindak. Kadang-kadang kita harus diam dan berdoa. Makin berbicara, makin tidak memberi dampak, saudara. Yesus hanya lihat Petrus yang sudah pernah berjanji dengan berapi-api, aku sampai mati ikut engkau. Kenapa Yesus mengizinkan Petrus menyangkal malam itu juga? Untuk memberi pesan kepada Petrus, jangankan sampai mati Petrus, baru berapa jam kamu sudah ingkar janjimu sendiri. Jangankan sampai masuk penjara Petrus, baru hamba perempuan. Petrus menyangkal Yesus di tangan hamba perempuan. Bukan di tangan imam kepala, bukan di tangan orang Farisi, bukan di tangan Pilatus, bukan di tangan Herodes, bukan di tangan imam-imam kepala ahli-ahli Taurat. Hanya hamba perempuan Petrus sudah menyangkal. Yesus sangat dilukai oleh peristiwa itu. Tetapi Yesus tidak bicara apapun. Diam. Hanya memandang. Matthew Henry mengatakan, Tuhan Yesus tidak berteriak untuk mempermalukan Petrus. Ini kalimat sangat menyentuh hati saya. Kalau Yesus, kita jadi Tuhan Yesus, kita berteriak, Petrus mana janjinya? Ngomong toh. Petrus, Yesus tidak berteriak untuk mempermalukan Petrus. Kata Matthew Henry. Tuhan Yesus diam. Melihat dia. Kenapa saudara? Kalau Yesus berteriak menghancurkan dia, dia tidak dipakai berkhotbah di hari Pentakosta. Saudara lihat ya, tindakan kasih yang digabungkan dengan kebenaran. Kebenaran yang digabungkan dengan kasih menjadi kekuatan yang luar biasa. Yesus jelas menegur dia. Kalau Yesus tidak menegur dia, saudara, Yesus tidak memandang dia. Memandang itu saudara adalah teguran, saudara. Itu adalah penyampaian kebenaran. Itu adalah preaching. Tetapi preaching itu adalah voiceless preaching. Khotbah tanpa suara. Khotbah tanpa suara. Kadang-kadang kalau saya setelah khotbah di speak atau di mana, saudara, selesai saya ketemu Patong, saya tanya, Patong ada masukan enggak untuk khotbah saya? Patong diam aja, saudara. Tapi setelah pulang, saya sendiri dapat masukannya banyak. Bukan dari kalimat-kalimat Patong, saudara, dari diamnya Patong. Saya pikir lagi, salahnya apa ya, kurangnya apa ya? Iya. Kadang-kadang Patong diam aja. Saya tanya Patong ada masukan enggak tadi saya khotbah? Patong diam aja, saudara. Saya pikir apa ya? Oh keluar, saudara. Itu namanya voiceless preaching, saudara. Kebenaran disampaikan, tapi digabungkan dengan kasih menjadi kekuatan yang luar biasa, saudara. Itu sebabnya, saudara sekalian, kita lihat pendekatan Tuhan Yesus sangat berbeda. Pendekatan Tuhan Yesus sangat berbeda, saudara. Dia menyampaikan kebenaran. Tetapi kebenaran itu dibalut dengan kasih, saudara. Menjadi kekuatan yang luar biasa. Mari kita membuka bagian yang ketiga, Markus 12. Markus pasal ke-12 ayat 14. Markus pasal ke-12 ayat 14. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar pajak atau tidak? Yang bicara ini musuh. Hati-hati yang bicara musuh. Orang Farisi, orang Herodian, itu ayat 13 konteksnya, saudara. Yang bicara musuh cuma dua kemungkinan.
kata-kata makian untuk memahitkan, atau kata-kata pujian untuk menjerat. Kalau yang bicara musuh cuma dua kemungkinan. Kata-kata makian untuk memahitkan, atau kata-kata pujian untuk menjerat. Kalau musuh mengucapkan kata-kata makian, kemungkinan besar digabungkan dengan fitnah. Kalau dia sudah maki, fitnah ikut di dalamnya. Kalau musuh mengucapkan kata-kata pujian, kemungkinan besar digabungkan dengan kebenaran. Ini teorinya. Kenapa, saudara? Karena kan dia mau menjerat. Kalau dia mau menjerat kan ngomongnya mesti benar. Lu kan baik. Nanti dulu. Selanjutnya apa? Selanjutnya dulu, saudara. Lu kan baik. Iya, gue ngerti. Tapi selanjutnya apa? Kalau baik, traktir dong. Nah, itu ya. Selanjutnya, saudara ya. Jadi saudara lihat, saudara. Musuh hanya dua kemungkinan bicara. Kata-kata pahit, kata-kata makian untuk memahitkan, kata-kata pujian untuk menjerat. Kalau musuh mengucapkan kata-kata makian, kemungkinan besar dicampur dengan fitnah. Kalau musuh mengucapkan kata-kata pujian, kemungkinan besar dicampur dengan kebenaran. Saudara sudah tahu jeratan ini, saya tidak usah jelaskan. Kalau Yesus jujur, jawab dong jujur, boleh bayar pajak enggak? Kalau Yesus bilang boleh bayar pajak kepada Kaisar, dia lawan orang Yahudi. Kalau Yesus bilang enggak boleh bayar pajak kepada Kaisar, dia lawan orang Romawi. Itu aja. Kita enggak bahas konteksnya, kita mau fokus ke ayat yang ke-14. Engkau adalah seorang yang jujur. Itu bahasa Yunaninya pakai istilah aletheia, berkaitan dengan aletheia, kebenaran. Engkau adalah seorang yang benar. Benar. NIV menerjemahkannya secara menjadi you are a man of integrity. Engkau adalah manusia yang berintegritas. Apa sih integritas itu? Integritas itu apa sih? Integritas itu saudara menyatu. Maka integritas itu saudara, apa itu integritas? Hidup suci, jujur, gak korupsi, bukan. Integritas itu lawannya disintegrasi. Satu wilayah disintegrasi, dia pisah dengan induknya, itu namanya disintegrasi. Integritas itu menyatu. Menyatu hati dengan mulut, hati dengan tindakan, mulut dengan tindakan, keyakinan dengan pemikiran dan sebagainya. Man of integrity, you are a man of integrity, itu apa saudara? Karena Tuhan Yesus itu basic hatinya kebenaran, basic hatinya. Istilah basic hati ini saya ambil dari mana? Istilah basic hati ini saya ambil dari Efesus 3 dan Kolose 2. Di dalam Efesus 3 dan Kolose 2, Paulus memakai dua metafora. Satu metafora bangunan, satu metafora pohon. Berakar di dalam dia. Berdasar di dalam dia. Dibangun di atas dia. Itu metafora pohon, metafora bangunan. Dua-duanya bicara mengenai invisible. Hal yang invisible, fondasi atau akar. Pohon itu akarnya tidak kelihatan, bangunan itu fondasinya nggak kelihatan. Di situ saya menemukan satu prinsip namanya basic hati. Efesus 3 dan Kolose 2 bicara mengenai basic hati. Basic hatimu apa? Basic hati, itu yang paling penting. Jangan lihat behavior. Kalau lihat behavior ini, saudara, ini orang dunia. Saudara, anak kecil itu taat sama papanya, selalu taat, mendadak taat. Lalu amanya, omanya, ya, opungnya tanya, kenapa kok kamu sekarang taat banget sama papa mama? Dia bisikin sama omanya, oma soalnya mobil remote-nya belum datang. Iya makanya dia taat terus. Jangan lihat behavior, basic hatimu apa. Itu sebabnya Ted Tripp itu menulis buku, Shepherding Child's Heart. Bukan shepherding child's behavior. Bukan menggembalakan perilaku anak, saudara. Tetapi shepherding child hatinya. Hatimu apa? Basic hatimu apa? Tuhan Yesus berkata, saudara, dari hati timbul segala pikiran jahat. Man of integrity itu, saudara, dari hatinya timbul segala pikiran benar. Basic hatinya. Yesus itu saudara basic hatinya kebenaran. Contoh yang paling gampang aja, saudara ya. Kalau basic hatinya uang. Saudara lihat. Warren Buffett itu ya. Dia bilang, saudara, kalau saudara beli saham, besok pagi lihat pasar saham, itu tandanya you beli saham tidak benar. Kalau you beli saham benar, you tidur 10 tahun, pasar saham tutup 10 tahun pun you tenang-tenang aja. Kalau you beli saham, lalu besok pagi you lihat pasar saham, itu berarti you beli sahamnya nggak benar.
Nah itu ya, saudara lebih ngerti dari saya. Masa saya khotbahin begini kepada saudara ya. Saudara mesti ngajari saya, Pak Anton saham itu begini-begini. Saudara kan lebih ngerti saudara. Saudara poinnya apa saudara? Kalau saudara tanya sama dia, Warren Buffett itu saudara tanya sama dia, saudara, apa yang dia kejar paling pertama? Bukan uang, yang dia kejar paling pertama reputasi. Reputasi, semua itu reputasi. Reputasi you sebagai investor, reputasi perusahaan yang you beli, reputasi itu paling penting. Reputasi integritas itu paling penting. Itu paling penting. Saya setiap kali kalau ngomong saham, saya selalu disclaimer ya. Saudara jangan lupa, saya tidak pernah membeli saham. Tidak pernah tahu urusan saham. Jadi kenapa bicara saham? Karena you main saham. Kalau jemaat main bola, saya bicara bola, saudara ya. Ya kan, mau bicara Piala Dunia? Boleh saudara, kita ganti korbannya ya, sisanya Piala Dunia. Mau saudara, Prancis lawan Maroko, analisisnya? Jangan saudara ya. Jangan saudara, nanti saya ditegur sama Patong saudara. Saudara sekalian, jadi saudara lihat ya, basic hatinya itu apa? Kebenaran. Bukan basic hatinya uang. Basic hatinya itu kebenaran. Itu namanya man of integrity. Saudara. Itu sebabnya saudara ketika orang-orang Yahudi meskipun mereka mengucapkan dengan motivasi yang tidak jujur. Tetapi apa yang mereka sampaikan itu memang jujur benar. Basic hatinya itu Tuhan Yesus. Basic hatinya saudara. Maka saudara lihat kalimat selanjutnya dia bilang. Yesus tidak takut kepada siapapun juga. Bahasa aslinya lebih tepat diterjemahkan do not care about anyone's opinion. Tidak peduli opini orang. Tidak peduli opini orang. Yang dia pikirkan adalah bagaimana setia kepada kebenaran. Kalimat selanjutnya dibilang lagi sudah tidak mencari muka. Itu bahasa Inggrisnya, bahasa Yunaninya lebih tepat diterjemahkan you are not partial to anyone. Intinya sama saudara. Basic hatinya kebenaran. Saya memberi contoh begini. Tuhan Yesus menegur orang Yahudi pakai sebutan iblis. Iblislah bapamu. Karena orang Yahudi merasa Allah bapa mereka. Maka Yesus bilang bukan. Iblislah bapamu. Tapi Yesus ngomong kepada orang Yahudi iblis bapamu. Ini musuh. Yesus ngomong kepada Petrus 2 kali. Pakai kata iblis. Penyala iblis. Lalu kali kedua Yesus bilang. Simon, Simon, iblis menuntut untuk menampi engkau 2 kali. Musuh dia sebut iblis, orang dekat juga disebut iblis. Karena basic hatinya kebenaran. Tapi saudara lihat ya, kita balik ke poin kedua tadi. Basic hati kebenaran itu digabungkan dengan kasih. Kalau orang Yahudi menangkap bahwa di dalam penyampaian kebenaran dari Yesus itu adalah kasih motivasinya, maka mereka berterima kasih. You jangan pikir bahwa Tuhan itu Allah itu bapamu, iblis bapamu. Harusnya mereka bertobat. Saudara. Ketika Yesus berkata, Simon, Simon, iblis menuntut untuk menampi engkau. Harusnya Petrus jadi rendah hati. Oh ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Tolong saya. Tapi Petrus percaya diri, Yesus biarin aja. Dia karena dia percaya diri, Yesus biarin dia akhirnya jatuh. Sama orang Yahudi, saudara setelah beritahu kebenaran saudara dari hati Yesus kebenaran. Yang dibalut dengan kasih diberikan kepada mereka. Orang Yahudi bilang apa saudara? Orang Yahudi bilang, mereka bilang apa saudara? Bukankah benar kalau kami katakan engkau orang Samaria dan kerasukan setan? Yesus dituding kerasukan setan. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Kebenaran memang gak gampang. Kebenaran itu kalau diberitahu kepada kita ya kita susah. Makanya Warren Buffett itu bilang, saudara, orang kalau mau investasi saham mesti ngerti akuntansi. Karena dari akuntansi you ngerti keadaan perusahaan. Perusahaan itu bisa diinvest atau tidak. Kalau perusahaan itu saudara akuntansi saya juga nggak ngerti, saudara lebih ngerti dari saya ya saudara. Tapi itu poinnya betul saudara, you mesti ngerti kebenaran. Sama seperti kesehatan, saya juga nggak ngerti saudara. Kita manusia ini nggak mau kebenaran. Kalau dikasih tahu kebenaran Petrus nolak. Orang Farisi, orang Yahudi jadi marah. Kita semua kalau dikasih tahu kebenaran kita nggak suka, saudara. Kita nggak suka, apalagi kebenaran yang bertentangan dengan keinginan kita. Tapi semua kita kalau di bandara minta nomor gate perlu kebenaran apa enggak? Anak bilang, tolong palsukan nomor gate, beri saya nomor yang palsu. Nggak ada, saudara. Semua minta nomor gate yang benar. Jadi kita ini sebenarnya mau kebenaran, mau kebenaran yang menguntungkan kita.
Kebenaran saudara yang sebenarnya kebenaran itu dibalut dengan kasih. Tetapi kebenaran itu saudara menghantam kita, kita nggak mau. Kan Yesus menyampaikan dengan kasih. Simon, Simon, iblis menuntut untuk menampi engkau. Aku sudah berdoa supaya imanmu jangan gugur. Kalau sudah insaf, kuatkan saudara-saudara. Ini kan kasih. Simon, setan lagi mau hantam kamu loh. Oh, terima kasih Tuhan. Saya tidak tahu loh. Tolong Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Simon Petrus percaya diri. Aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Langsung Yesus ceritakan kebenaran yang terakhir. Aku berkata kepadamu, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Memang ya, semua orang mau terima kebenaran itu gak gampang, saudara, benefit. Kemarin di Instagram itu ada satu konten yang sangat menyentuh hati. Sangat-sangat menyentuh, betul-betul menyentuh hati. Dia bilang begini, kalau hujan berhenti, payung berubah menjadi beban bagi orang yang bawa. Orang buta ketika bisa melihat, hal pertama yang dia buang adalah tongkat yang telah mendampingi dia selama masa susah bertahun-tahun. Ketika matahari terbit, hal pertama yang dimatikan adalah lilin yang telah mendampingi sepanjang malam yang gelap. Lalu kalimat dia terakhir ditutup, ketika benefit selesai, orang buang. Saudara, ini kalimat orang dunia ya, anugerah umum saudara, betul saudara. Hujan kan kita senang payung ya, ketika hujan berhenti, payung mulai menjadi beban. Mau taruh di mana payung basah-basah begini? Orang buta, hal pertama yang dia buang setelah dia bisa melihat adalah tongkat yang telah mendampingi dia bertahun-tahun. Tongkat yang sudah setia mendampingi dia, ketika dia bisa melihat dia langsung buang. Dia buang. Sama juga saudara, ketika matahari terbit, hal pertama yang kita lawan, hal pertama yang kita matikan adalah lilin yang sudah bernyala sepanjang malam. Ini adalah gambaran dari manusia berdosa. Kita begitu saudara, begitu keuntungan sudah tidak datang kepada kita, kita buang. Tongkat yang setia sama kita, kita buang. Lilin yang setia sama kita, kita buang. Payung yang memberkati kita sekarang menjadi beban. Kita hanya mau kebenaran yang menguntungkan kita. Kebenaran yang dibalut dengan kasih seringkali sulit kita terima. Dan ketika kita mau hidup, menghidupi kebenaran yang menjadi daging dalam hidup kita kepada orang lain, kita mesti membawa kebenaran yang dibalut dengan kasih. Itu sebabnya satu pelajaran yang sangat berharga saudara sekalian, yang saya belajar dari Tuhan Yesus. Saya juga belajar ini dari Pak Tong saudara. Bedakan teguran dengan kemarahan. Teguran itu harus ada terus sepanjang hidup kita. Baik kita ditegur atau menegur. Kenapa? Karena teguran itu adalah aplikasi dari kebenaran. Tidak selalu marah, tapi tegur mesti ada. Saudara, kita dengan Pak Tong itu juga kita ditegur. Ditegur, you mesti hati-hati. Jadi tegur, itu ditegur. You mesti hati-hati. You mesti begini. Ini gimana Pak Tong? Coba you ajak penatua bicara. Ini kan memberitahu, saudara, mengingatkan. Saudara. Teguran, ya, mengingatkan. Tidak selalu marah. Orang yang selalu marah itu ada yang konslet dalam diri dia. Apapun dia marah, saudara. Bedakan marah dengan teguran. Saudara lihat Yesus, ada juga marah, ada teguran. Saudara. Marah itu ketika kebenaran sudah dilanggar begitu rupa, maka kebenaran harus disampaikan dengan keras. Itu namanya kemarahan. Tapi kalau teguran tidak ada dalam hidup kita, baik menegur atau ditegur, itu tandanya hidup yang asing dari kebenaran. Kebenaran mesti ada. Karena kebenaran mesti ada berarti menegur, ditegur. Itu mesti ada. Saudara. Kita menegur orang lain, anak kita, karyawan atau pasangan kita, atau kita ditegur, saudara. Ditegur itu orang tidak marah, orang memberitahu. Orang memberitahu itu adalah hal yang baik, saudara. Saudara, tentu panggilan bagi kita untuk berkomitmen kepada kebenaran itu sampai kepada titik yang paling keras. Mari kita membaca 2 ayat di bagian yang terakhir ini. Pertama, Amsal 23 ayat 23. Ini ayat yang luar biasa. Heran, ayat begini hebat, tersembunyi di tengah-tengah kelimpahan firman yang luar biasa. Amsal 23 ayat 23. Mari kita membaca bersama-sama ayat ini. Amsal 23 ayat 23. 1, 2, 3. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan dan pengertian. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Lalu kita baca yang kedua. 2 Korintus pasal 13. 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-8. Mari kita baca sama-sama. 2 Korintus 13 ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran.
yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Belilah kebenaran. Untuk memperoleh kebenaran, bayar dengan harga yang mahal. Untuk kamu mengenal kebenaran, bayarlah dengan harga yang mahal. Berapapun, bayar. Itu namanya beli kebenaran. Tapi ketika kamu sudah pegang kebenaran, jangan jual berapapun harganya. Ketika kamu sudah pegang kebenaran, jangan jual berapapun harganya. Saudara, kebenaran yang paling gampang kita bicara adalah kebenaran intelektual, saudara. Untuk memperoleh kebenaran mesti bayar, beli. Beli tadi diumumkan mengenai street, saudara ya. Itu supaya kita mengenal doktrin, mengenal etika, tadi doktrin akhir zaman, saudara. Bayar dengan uang, bayar dengan waktu, bayar dengan komitmen. Untuk mengenal kebenaran, belilah. Memang untuk memperoleh kebenaran itu bayar harga. Yesus membayar harga yang mahal, yaitu darah Yesus, supaya kita memperoleh kebenaran. Bayar. Itu kebenaran intelektual. Ada kebenaran yang lain. Kebenaran spiritual. Orang Majus jalan kaki 2 tahun untuk bertemu dengan Yesus. Mereka datang untuk menyembah Yesus. Jalan kaki 2 tahun. 2 tahun. Waduh. Saya kalau jadi hamba Tuhan berkhotbah seperti itu, saya malu. Saya gak berani bilang saya mengasihi Tuhan. Jemaatnya jalan kaki 2 tahun untuk datang ibadah, saudara. Saya susah untuk bisa berkhotbah. Di GRI Kebonjeruk itu ada orang yang dari Bandung setiap minggu ke Kebonjeruk, saudara. Setiap minggu, saudara. Saya gak bisa habis pikir, saudara. Kok bisa ya? Setiap minggu itu ke Kebonjeruk, saudara. Setiap minggu. Di Pekanbaru itu, saudara, ada orang yang beribadah itu PP 6 jam. 6 jam, saudara. Setiap minggu 6 jam, pergi 3, pulang 3. Saya pernah tanya sama bapak itu, Pak ngapain aja 3 jam itu? Pokoknya ya khotbah Pak Anton 1, khotbah Pak Tong 1. Ya pergi, nanti pulang khotbah Pak Anton 1. Bapak udah dengar khotbah di jalan, 4 khotbah. Terus ke PRI lagi tambah 1 lagi 5 hari itu, Pak. Iya, kalau nggak mau ngapain di mobil? 6 jam, saudara. Waduh. Saudara, kita jadi hamba Tuhan berani mengatakan kita mengasihi Tuhan. Dia berkorban begitu rupa untuk dengar firman Tuhan. Kita mau telat, tidak berani, saudara. Mau telat sungkan, jemaatnya aja begitu jauh perjalanan, saudara. Begitu jauh, waduh. Saya pernah naik taksi, ada supir taksi diantar ke RMC ini, saudara, supir taksi bilang, oh saya tahu Pak, saya pernah antar penumpang ke sini. Dari mana Pak? Saya bawa dari sini. Dari mana bawa kemana? Saya bawa orang ibadah di sini dari Serang, Pak. Dari Serang, saudara. Setiap minggu ibadah di RMCI, luar biasa, saudara. Luar biasa. Tapi biasanya orang yang jauh-jauh itu tepat waktu. Yang telat-telat itu biasanya Sunter, Kemayoran, Senen, Pasar Baru, saudara. Itu nanti saudara Patong sudah 10 menit khotbah baru dia muncul, saudara ya. Baru dia muncul, saudara. Biasanya. Tapi yang dari Serang, kebaktian 9.30, 8.30 udah nyampe, saudara. Tadi saya datang 8.30 ada orang udah masuk, saudara. Ini bukan kebaktian 1 nih, ini kebaktian 2 nih, saudara. Mungkin dari jauh. Saudara sekalian, belilah kebenaran. Kebenaran intelektual, kita mesti belajar, membayar harga, membayar uang. Kebenaran spiritual. Saudara sekalian, kebenaran eksperiensial, ini yang mahal, saudara. Contohnya apa, saudara? Untuk mengerti apa artinya merendahkan diri, Tuhan mengizinkan Petrus jatuh dalam dosa tadi. Mahal. Untuk mengerti apa artinya merendahkan diri, Tuhan mengizinkan Daud jatuh dalam dosa. Kebenaran eksperiensial itu mahal. Mahal, saudara. Saudara, Tuhan Yesus tidak membayar harga untuk memperoleh kebenaran karena dia udah kebenaran itu sendiri. Tapi Tuhan Yesus membayar harga untuk mempertahankan kebenaran. Tidak mau jual kebenaran itu, dia bayar harga yang mahal untuk mempertahankan kebenaran itu. Saudara sekalian, contohnya bagaimana? Contohnya seorang pria yang sudah mengenal ajaran yang benar, dia tertarik kepada seorang wanita, tetapi setelah dia bicara baru tahu wanita ini pengikut saksi Yehova. Karena itu demi kebenaran, dia bilang sama wanita ini, saya kasih tahu kamu yang benar, mau nggak? Dia bilang nggak mau. Kalau nggak mau, maka kita berhenti sampai di sini. Demi kebenaran, dia rela kehilangan gadis yang ajarannya tidak benar. Itu contohnya. Jangan jual kebenaran berapapun mahalnya. Belilah kebenaran berapapun mahalnya, tetapi sesudah pegang kebenaran, jangan jual.
Saya memberi contoh yang lain. Saudara. Richard Wurmbrand yang mendirikan Voice of Martyr. Richard Wurmbrand seseorang keturunan Yahudi di Rumania. Bukan orang Kristen, dia adalah ateis, Marxis, komunis. Tahun 38, saudara sekalian, ada seorang tua, orang Jerman tua, tinggal di pegunungan Rumania, pegunungan yang sepi. Dia punya beban yang sangat besar untuk menginjili orang Yahudi. Lalu di atas gunung yang sepi itu dia berdoa, Tuhan kirimlah orang Yahudi ke sini untuk saya injili. Richard Wurmbrand dan istrinya pergi ke desa karena dokter memberitahu mereka, untuk penyakit pernapasan kamu harus pergi ke gunung yang udaranya sejuk. Lalu saudara sampai di atas gunung itu bertemu dengan orang Jerman itu, orang Jerman menginjili dia dan dia percaya kepada Tuhan Yesus. Dari sebelumnya ateis. Tahun 44 Rusia menduduki Rumania dan menjadikan Rumania sebagai negara komunis. Tahun 45 pemerintah komunis Rumania mengumpulkan semua pendeta di depan konferensi 4.000 orang. Meminta semua pemimpin gereja menyatakan komitmen setia kepada pemerintah komunis. Satu persatu ketua sinode, satu persatu pendeta penting naik ke atas panggung dan sampaikan kesetiaan kepada pemerintah komunis. Sampai giliran Richard Wurmbrand, dia naik ke atas, dia mengatakan 2 kalimat. Pertama, saya tidak mungkin setia kepada yang lain kecuali Yesus. Kedua, saya harus sampaikan kebenaran, komunisme tidak sesuai dengan Alkitab. Suatu pagi dia pergi ke gereja untuk berkhotbah, dia ditangkap, saudara dimasukkan ke dalam penjara isolasi selama 14 tahun. Makanan dia setiap hari garam 2-3 kilo tanpa air, saudara. Saudara sekalian dia disiksa, istrinya juga ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara dan disiksa. Anaknya masih kecil terlantar, saudara sekalian. Salah satu penyiksaan yang paling berat ini di dalam versi film. Coba dikasih lihat fotonya, saudara. Dia diikat, lalu telapak kakinya dipukuli dengan pipa. Sampai hancur, saudara. Seumur hidup dia tidak bisa berjalan dengan baik, saudara. Dia akhirnya bebas karena Rumania perlu uang sehingga mereka jual narapidana-narapidana kepada negara-negara bebas. Dia dijual dengan harga $10.000 waktu itu dan akhirnya dia pindah ke Inggris dan terakhir dia pergi ke Amerika. Selama di dalam penjara dia berkhotbah 350 khotbah dan yang ajaib seluruh khotbah itu dia ingat waktu dia keluar. Selama di dalam penjara dia diisolasi di dalam penjara bawah tanah dan tidak bisa berkomunikasi dengan narapidana lain kecuali mengetok kode Morse di tembok. Dia ketok kode Morse untuk bicara dengan narapidana yang lain. Meskipun penderitaannya sangat luar biasa, tetapi dia tetap setia sampai akhir. Belilah kebenaran, berapapun mahalnya, sampai kamu peroleh kebenaran. Pertama-tama Yesus yang membayar dengan darahnya untuk kita mengenal kebenaran. Setelah itu kita dipanggil untuk berjuang, pegang kebenaran, berjuang mengenal kebenaran. Baik melalui pelajaran, baik melalui pembelajaran hidup kita, baik melalui pengalaman hidup kita, kita belajar. Belajar. Ada kalimat di internet mengatakan, di sekolah kita belajar, lalu ujian. Di dalam kehidupan kita mengalami ujian, lalu belajar. Di sekolah kita belajar, lalu ikut ujian. Dalam kehidupan kita mengalami ujian, lalu kita belajar. Saudara, tetapi saudara sekalian, setelah itu kita melakukan apa yang Paulus lakukan. Kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Yang dapat kami perbuat adalah untuk kebenaran. Apa yang Paulus katakan, saudara? Seluruh energi, di dalam bahasa Yunani itu ada kata dunamis di situ, saudara. Seluruh tenaga dikerahkan untuk kebenaran. Paulus bicara di dalam konteks 2 Korintus, dia bicara 2 hal, saudara. Pertama, Paulus mengerahkan seluruh tenaga untuk kebenaran Injil. Yang kedua, saudara, More Harris mengatakan, Paulus mengerahkan seluruh tenaga untuk membimbing jemaat Korintus kepada kebenaran. Seluruh energi dikerahkan untuk kebenaran. Satu khotbah pendeta Aiter yang memberkati saya 15-20 tahun yang lalu. Pak Aiter ngomong begini, saudara. Kalau untuk anak jasmani kita rela keluar uang. Susu, pampers, tempat tidur bayi.
Tapi untuk anak rohani, kita tidak mau keluar ruang. Kadang-kadang saudara sekalian untuk ikut BCN, NRITC, orang tua harus minta diskon, harus minta early bird, saudara. Tapi untuk anak jasmani, berapa saja kita keluar, saudara. Untuk anak itu mengenal kebenaran, berapa energi yang kita keluar. Apakah kita mengerahkan seluruh tenaga seperti Paulus untuk membawa orang Korintus kepada kebenaran? Kita nggak mau, saudara. Kita nggak mau. Orang tua menjemput anak di BCN, saudara sekalian, ngomel. Ngomel. Panitia itu kewalahan, saudara. Ngomel. Ngomel. Padahal anak itu, saudara sekalian, mendengar firman untuk hidup dia. Saya bawa anak-anak saya pergi ke Disneyland Tokyo, saudara sekalian. Itu ngantrinya mampus, saudara. Tapi yang ngantri ribuan, saudara, ribuan. Itu kita masuk satu permainan, saudara, 2 jam, saudara. Ini, saudara, masuk surga lebih gampang dari permainan, saudara. Tapi ribuan. Ya, kita mengerahkan seluruh tenaga untuk kebenaran, untuk membimbing anak-anak kepada kebenaran seperti Paulus. Paulus berkata, seluruh tenaga aku kerahkan untuk kebenaran. Saya tidak bisa melawan kebenaran. Yang bisa saya lakukan adalah kerahkan seluruh tenaga untuk kebenaran. Tidak mudah, saudara. Untuk anak jasmani, kita mau bayar harga. Tapi untuk anak rohani, seringkali kita kurang bayar harga. Mari kita bangkit berdiri. Penatua Johan Silitonga akan maju ke depan untuk memimpin kita di dalam doa, meresponi firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang Penatua Johan Silitonga untuk maju ke depan, memimpin kita di dalam meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini. Puji dan syukur ya Tuhan, atas kebenaran firman Tuhan yang sangat melimpah pada pagi hari ini. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk kami juga terus dituntun oleh kebenaran firman itu. Dan juga ajarlah kami juga, untuk kami mau menghafal, belajar, dan juga melakukan kebenaran firman itu dalam hidup kami hari demi hari. Terima kasih ya Tuhan, untuk semua nasihat teguran yang Tuhan sudah berikan melalui pendeta Anton. Biarlah kami juga boleh belajar dan juga dirubah, dididik, serta dibekali oleh kebenaran firman yang sejati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.